Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamba Allah semuanya, jemaah Balai Tajuddin yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pembahasan kitab Mukhtasar Riyadhus Shalihin, dan pada malam ini telah sampai kepada bab yang keempat, babus sidq, bab tentang kejujuran, babus sidq, ya, bab tentang kejujuran, tentang jujur, ya, sidq. Kita awali pembahasan dalam kitab ini dengan firman Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shadiqin, dan jadikanlah kalian, kata Allah, bersama orang-orang yang jujur, yang benar. Ya. Ingin kita jelaskan sedikit, hamba Allah, bahwa jujur ini versus apa? Lawan dari bohong. Ya. Jujur lawan bohong. Ya. Jadi hamba Allah, jujur ini sering orang mengaitkan dengan bab akhlak. Ya, jujur sering dikaitkan dengan bab akhlak. Tapi kalau kita perhatikan hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, hadis ini tidak tercantum dalam kitab ini. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ya, sidqan min qalbihi, ya, sidqan min qalbihi, illa harramahu Allah 'alan nar." Kalau kita lihat hadis ini, hamba Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, ma min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian, kata Nabi, tidaklah seorang pun di antara kalian, yashhadu an la ilaha illallah. Nah, ini kan kalimat tauhid. Yashhadu an la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, ini kan syahadatan. Sidqan min qalbihi, benar-benar jujur dalam hatinya. Illa haramahullah 'alan nar, maka Allah mengharamkan baginya syurga. Kira-kira hadis ini, kaitan jujur ini dengan hati atau dengan akidah? Akidah. Nah, ini yang jarang dibahas. Biasanya jujur itu dikaitkan dengan akhlak, ya kan? Jujur kaitkan akhlak. Tapi sebenarnya kalau kita lihat hadis ini, banyak ternyata di dunia ini orang yang dusta dalam masalah syahadatain. Lawan jujur apa? Dusta. Maka tadi jujur versus dusta. Masalahnya bagaimana dusta dalam masalah syahadatain ini? Nah, saya ulangi hadisnya.
Ma min ahadin, kata Nabi, tidak seorang pun di antara kalian yashhadu an la ilaha illallah, dia bersaksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu Rasulullah, sidqan min qalbihi, benar-benar jujur dalam hatinya, baru illa haramahullahu 'alan nar, baru Allah haramkan baginya neraka. Lantas siapa orang yang enggak jujur dalam masalah syahadatain ini? Siapa? Ini kita tidak bicara tentang akhlak. Walaupun kan sebagian pembahasan dalam kitab-kitab membahas bab jujur itu dalam bab akhlak. Tapi ternyata dalam hadis ini kaitannya dengan syahadatain. Sidqan min qalbihi, jujur dalam hatinya. Lantas sekarang siapa yang tidak jujur dalam masalah syahadatain? Pertama, orang musyrik. Siapapun dia yang musyrik, dia bohong kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, ini kan kalimat tauhid uluhiyah. Jadi barang siapa yang terjebak kepada kesyirikan, berarti dia dusta, dia mengesahkan Allah. Ini tadi. Jadi kalau ada orang yang pakai jimat misalnya, dia dusta pada Allah. Berani enggak kita bilang? Jarang orang bilang, kamu pakai jimat, kamu dusta kepada Allah. Kenapa jimat? Ada apa masalah dengan jimat? Nabi mengatakan, man ta'allaka tamimah faqad asyraka, barang siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah syirik. Innamar ruqa, sesungguhnya mantra itu apa? Mantra itu jampi. Innamar ruqa, sesungguhnya mantra, wat tamaim, jimat. Jimat itu apa? Jimat itu benda-benda yang diyakini memberi manfaat dan menolak bahaya, itu jimat. Kalau pesijuk sama. Bedanya apa? Kan orang pesijuk, kalau enggak pesijuk, ini Honda ini ketabrak nih, rumah ini, dagangan ini enggak lancar kalau enggak pesijuk. Kalau udah dipesijuk, selamat. Kan itu keyakinannya. Sama enggak dengan jimat? Jimat meyakini dengan pakai jimat, selamat. Enggak pakai jimat, celaka. Dengan pesijuk, selamat. Enggak pesijuk, celaka. Sama. Bedanya apa? Bedanya apa? Kalau jimat benda, kalau pesijuk ritual. Intinya sama. Itu syirik. Wa iyyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa. Wa yuridka bi khairin fala radda li fadlihi. Jika Allah menginginkan kemudaratan kepada hambanya, tidak ada yang dapat menghilangkan. Tidak bisa dihilangkan dengan jimat, tidak bisa dihilangkan dengan pesujuk, kecuali Allah. Wa iyyamsaskallahu bidurin fala kashifa lahu illa huwa. Jika Allah ingin memberikan kemudaratan, kecelakaan, musibah kepada hambanya, tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Enggak bisa dihilangkan dengan jimat, enggak bisa dihilangkan dengan pesijuk. Syirik. Innamar ruqa wat tamaim wat tiwalah. Tiwalah apa? Tiwalah apa? Tiwalah itu sihir mempengaruhi orang. Memang ada beberapa definisi, tapi kira-kira makna sederhananya sihir mempengaruhi orang. Atau juga ada juga mengartikan sihir untuk mencelakai orang. Ada juga mengartikan sihir untuk mencari keuntungan. Ya, makanya di antara contoh-contoh tiwalah itu ada namanya pelet. Ya, pelet itu apa? Pelet makan ikan. Pelet itu apa? Nah, pelet itu kira-kira begini.
Kalau kita lihat contoh pelet nih. Ada seorang gadis cantik jelita, ya, prima donna kota, prima donna desa, cantik jelita, tapi bisa tergila-gila dengan seorang laki-laki yang udah bau tanah. Kenapa? Pelet. Saya bukan ini ya, bukan memfitnah, enggak. Ini kan mungkin pernah dengar isu dulu yang subur. Kita bukan menuduh, enggak ada bukti. Mungkinkah misalnya beberapa bahkan istri dari artis, termasuk istri Septian Dwi Cahyo itu yang artis pantomim itu, cantik, bisa minta cerai sama suaminya, kawin sama orang tua yang sudah punya istrinya berapa? Masuk akal kan enggak? Bisa jadi kita nggak menuduh, bisa kita pelek. Makanya kita kalau menolak lamaran orang jangan kasar-kasar. Di lamaran anak kita bilang, apa kamu halu bid'ah syirik kamu lamar? Nanti dia nggak beriman, dia pergi dukun, dari guna-guna anak kita. Tadinya anak kita nggak ada perasaan apa-apa, begitu diguna-guna, nggak mau nikah sampai mati kecuali sama dia. Itu tiwalah. Ada juga yang artikan mencelakai orang lain. Nah, disihir, dimasukkan di jarum ke perut kita. Itu kita periksa, itu berdiri ya syaratnya keluar jarumnya. Atau yang mencari keuntungan misalnya ya, dengan cara tumbal, kasih tumbal kepada jin yang jadi setan. Nanti jin itu cari emas. Itu macam-macam. Nah, kata Nabi, innamar ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun, semuanya syirik. Ya, jadi siapapun orang yang terjebak kepada syirikan, itulah orang yang mendustai Allah. Mendustai Allah. Itu tadi apa? Menurut hadis tadi kan? Ya kan? Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahu Allahu 'alan nar. Tidaklah seorang di antara siapapun di antara kalian, kata Nabi, dia bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, itu kalimat tauhid. Wa anna muhammadar rasulullah, artinya dia itu kalimat sunnah. Ya, sidqan min qalbi, jujur dalam hatinya. Berarti lawan dari jujur dusta. Yang jujur apa? Allah haramkan baginya surga. Ini sesuai dengan firman Allah. Ya. Sesuai dengan firman Allah, innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alal jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan mensyirikatkan Allah, Allah haramkan baginya surga. Kalau ini kebalikannya. Allah haramkan baginya neraka jika benar-benar jujur tauhidnya, jujur syahadatannya. Oke, baik. Itu tadi syahadah yang pertama. Kalau syahadah yang kedua, siapa yang berdusta syahadah yang kedua? Pelaku bidah. Kan syahadah yang kedua itu apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Persaksian bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Apa maknanya? Ma atakumur rasulu faquduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Nabi ambillah, apa yang dilarang oleh Nabi tinggalkanlah. Nabi juga mengatakan wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jauhilah oleh kalian perkara mengada-ngada, maksudnya yang tidak diajarkan oleh Nabi. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena setiap perkara mengada-ngada namanya bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Wa kulla dhalalatin finnar, dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Kemudian juga Nabi melanjutkan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal suatu amalan yang kami tidak pernah mengajarkan seperti itu, yang enggak diperintahkan oleh Nabi seperti itu, fahuwa raddun,
Man ahdatsa fi amrina ma hadza laisa fi fawaradun. Banyak hadis-hadisnya yang menjelaskan bahwa siapa saja yang tidak mengikuti sunnah dusta syahadatannya. Ya, dusta syahadatannya. Atau ada juga dia dustanya bukan dalam masalah bid'ah, tapi lebih parah lagi apa? Menjadikan Nabi itu ya, Nabi Muhammad itu ya lebih gawat dari klaim orang Kristen. Orang Kristen apa klaimnya Nabi Isa? Anak Tuhan. Tapi ada juga sebagian orang Islam menganggap yang pertama diciptakan Nur Muhammad. Alam ini dari Nur Muhammad pula seperti itu. Nabi Muhammad jelas punya ayah, punya ibu. Hadis menjelaskan yang pertama diciptakan oleh Allah adalah kalam. Ini ada yang mengaku yang pertama sekali diciptakan Nur Muhammad. Jadi luar biasa. Setelah Allah langsung ada Nur Muhammad. Jadi dari Nur Muhammad lahir alam ini. Kan berarti lebih hebat dari anak Tuhan. Kayak mana dustanya? Pernah dengar namanya Nur Muhammad? Jadi yang pertama sekali diciptakan katanya apa? Nur Muhammad. Jadi luar biasa. Padahal Nabi mengatakan la tatruni kama atratan Nasara ibnu Maryam. Fa innama ana abdun faqulu Abdullah wa Rasul. Kata Nabi, jangan kalian mengkultuskan aku seperti orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Fa innama ana abdun, sesungguhnya aku ini hamba Allah. Faqulu Abdullah, maka panggillah Abdullah wa Rasuluhu. Coba lihat hadis-hadis Nabi. Apa panggilan sahabat kepada Nabi? Ya Rasulullah. Enggak ada ya Sayyidina. Ada enggak dalam hadis ya Sayyidina? Coba lihat hadis-hadis Nabi. Panggilan para sahabat kepada Nabi. Ada enggak ya Sayyidina? Wahai Sayyidina. Enggak ada kan? Enggak ada hadis. Kenapa? Nabi sendiri tidak suka. La tatruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. La tatruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Jangan kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang Kristen mengkultuskan Isa bin Maryam. Karena ada sahabat yang memanggilnya mirip-mirip Sayyidina. Sampai mengatakan Sayyidullah. Sayyidullah itu untuk Allah. Makanya kita lihat hadis Nabi, ada enggak kata-kata ya Sayyidina Muhammad? Enggak ada. Semuanya apa? Ya Rasulullah. Coba lihat hadis Nabi. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Coba lihat hadis Nabi. Ya Rasulullah. Wahai Rasulullah. Ar-rajulu yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Ya Rasulullah, bagaimana dengan seorang laki dia suka pakai baju baru, suka pakai sandal baru, apakah itu sombong? Semuanya ya Rasulullah. Tapi hari ini kita ya kalau enggak pakai Sayyidina seolah-olah apa? Enggak cinta Nabi. Adakah orang yang paling cinta Nabi selain para sahabat Nabi? Kalau kita lihat hadisnya panjang sekali bagaimana luar biasa. Tapi tidak ada seorang pun sahabat Nabi memanggil Sayyidina. Enggak ada. Kalau ada coba datangkan. Asal sahabat memanggil Nabi Sayyidina, coba datangkan. Kalau ada kita orang pertama akan kita robah. Tidak ada. Nabi bukan orang yang suka dipuji-puji. Pernah Nabi datang, para sahabat beri Nabi mengatakan, "Duduk, enggak perlu berdiri." Duduk aja. Nah, dah. Ya? Itu ya saya kurang tahu dari mana asalnya, itu yang kita tanya sama ahli sejarah dari mana. Yang jelas ya di masa para salafus saleh, di masa Rasulullah, sahabat, tabi'in dan tabi'in tidak ada riwayat seperti itu. Padahal kata Nabi apa? Khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasiku Rasulullah dan para sahabat.
summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya tabi'in, summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya tabi'in. Inilah dikatakan ulama salafus enggak ada riwayat dari mereka Sayyidina. Bahkan saya sudah buka-buka, sama saya ada kitab Imam Syafi'i berbahasa Arab. Saya buka-buka, ada enggak Imam Syafi'i manggil Sayyidina? Enggak, saya enggak ada. Entah mungkin tidak terlihat sama saya, jadi juga kita periksa kembali. Ya, memanggil Sayyidina terserah, tapi jangan kita mengklaim enggak panggil Sayyidina seolah-olah salah. Nah, coba ya, salawat yang diajarkan oleh Nabi. Kata sahabat, ya Rasulullah, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayusalli alaika, kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, innallaha ya amara yusalli alaika. Wahai Rasulullah, Allah memerintahkan kami bersalawat kepadamu. Kaifa nusalli alaika ya Rasulullah. Bagaimana kami bersalawat kepadamu wahai Rasulullah? Apa maksudnya ini? Artinya kan tak boleh kita buat-buat. Kalau boleh buat-buat, maka para sahabat enggak bertanya, buat-buat aja. Mereka mau apa oleh titi. Iya, Allah, to kayak orang Jawa ya, yang menciptakan salawat Badar. Salatullah. Kemudian baru Nabi mengatakan apa? Qul faqul, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad. Ada enggak kata-kata Sayyidina? Enggak ada, periksa, enggak ada. Sekian banyak tentang teks-teks salawat yang diajarkan oleh Nabi, satu pun tidak ada Sayyidina. Nah ini dusta, ini dusta. Nah, makanya Nabi mengatakan ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi, benar dalam hatinya, jujur dalam hatinya, illa haramahullahu 'alan nar, maka Allah haramkan baginya neraka. Jadi intinya apa? Bahwa dusta itu ternyata bukan hanya bab akhlak, apa? Jujur dan dusta itu bukan hanya bab akhlak, maksudnya akhlak terpuji jujur, akhlak yang tercela dusta, tapi juga ternyata kaitannya dengan akidah. Nah, kemudian sekali lagi sebelum saya lanjutkan mengenai dusta. Dusta itu, bohong itu ada dua. Nah, bohong itu ada dua. Yang pertama bohong yang nyata. Bohong yang nyata. Contohnya apa? Di mana posisi udah mau sampai, padahal mandi pun belum, nyata bohongnya. Dia sadari itu bohong. Bohong yang nyata. Yang kedua bohong samar-samar. Apa bohong samar-samar? Tak masuk status di WA-nya. Tanpa periksa benar atau bohong, dia sampaikan langsung ke orang lain. Itu termasuk bohong. Kenapa? Belum tentu benar. Belum tentu benar. Tapi bohongnya samar-samar. Bohongnya samar-samar. Apa maksudnya ya? Atau orang memberi informasi kepada kita, ya, memberi informasi kepada kita. Kita enggak cross check, enggak tabayun, langsung terpengaruh kita. Contoh gini, nggak usah ngaji sama Ustaz Irman tuh, bonceng cewek dia. Oh ya, udah nggak usah ngaji, coret namanya misalnya. Ah ini dusta nih, dusta apa? Dusta samar-samar. Kenapa? Orangnya itu meyakini itu benar, padahal dusta. Ini termasuk bahaya juga. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika orang fasik membawa kabar, maka periksa dulu. Nah, sekarang saya tanya, kenapa terjadi dusta yang samar-samar ini? Apa penyebabnya? Dan inilah yang sering terjadi. Banyak sekali dusta yang samar-samar ini. Yang lebih parah, kalau dusta yang nyata orangnya tahu itu salah.
Kayak tadi tahu dia bohong. Belum mandi dibilangnya sudah hampir sampai tahu dia. Tapi dusta yang sama-sama ini nggak tahu, bahkan orangnya merasa benar. Dan susah dia bertobat. Sama kayak ahlul bid'ah. Kenapa ahlul bid'ah itu susah bertobat? Karena menganggap benar. Demikian juga dusta sama-sama ini itu susah bertobat karena dia menganggap benar. Benar itu kesimpulan itu. Padahal belum tentu benar. Kenapa? Kenapa terjadi dusta yang samar-samar? Kenapa? Karena prasangka. Prasangka. Berburuk sangka. Dalam hal ini Nabi mengingatkan wa iyyakum wadanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian prasangka, buruk sangka, karena buruk sangka itu sedusta-dustanya perkataan. Kembali lagi jadi dusta. Lawan dusta jujur. Tersebut prasangka. Oh, dia kesimpulan tuh. Oh, ini. Udah bicarakan dia. 60% kerusakan errornya komunikasi itu karena prasangka. Apalagi zaman politik sekarang kan. Ini zaman politik ini. Oh, luar biasa. Yang namanya pencitraan, pembusukan, silih berganti, pusing kita. Tahu maksudnya pembusukan? Pembusukan itu maksudnya kira-kira bahasa sederhananya ya, malaikat dibusukkan jadi iblis. Jadi malaikat diusahakan seolah-olah kesannya jadi iblis. Itu apa namanya? Pembusukan. Kalau pencitraan sebaliknya, iblis dicitrakan seolah-olah malaikat. Ini bahasa sederhananya. Itu secara dunia seperti itu. Dan itu ada timnya. Apa namanya timnya? Buzzer. Dan biaya gajinya tinggi itu. Nah, gini dana, nanti saya dibayar berapa puluh juta, ratusan juta. Kerja saya apa? Menyanjung-nyanjung sebulan. Pokoknya hal-hal baik itu luar biasa. Dan ada siapapun yang menjelek-jelekkan, saya yang tangkis. Nah, itu namanya pencitraan atau pembusukan. Kerja saya menjelek-jelekkan sebulan. Pokoknya menjelek-jelekkan terus. Itu dibayar. Kapan sehatnya kita? Komunikasi kita. Nah, kemudian ada lagi yang lebih parah. Ada bohong yang dilegalkan. Contohnya apa? Iklan. Iklan tuh bohong banget. Bohong. Contoh ya, produknya sama. Produk A, produk B sama. Semua produk itu maka inilah yang terbaik. Oh, inilah ini. Pokoknya semua iklan itu yang terbaik. Bohong enggak? Kalau semuanya yang terbaik, mana yang tidak baik? Ya, iklan kecantikan. Begitu pakai mukanya hitam pluk sedetik kemudian jadi putih. Gila, mabuk wanita-wanita kita. Belilah itu produknya. Setelah dipakai berbulan-bulan nggak putih-putih. Kena penyet oleh iklan. Tapi siapa yang berani protes iklan? Gak ada yang protes. Legal. Coba kita lihat iklan tuh. Semuanya tergiur kita. Semuanya mengatakan apa? Contoh lagi nyata. Iklan rokok. Coba lihat iklan itu bahasa topeng, iklan rokok. Apa moto iklan rokok? Atau gambarnya apa? Iklan rokok. Orang kekar, maco. Bang itu kan? Seolah-olah begitu ngisap rokok langsung tumbuh otot kita ke maco. Bohong enggak? Kalau jujur orang hampir mati kan gini. Orang yang seharusnya iklannya orang hampir mati gitu kalau jujur. Yang kena tanya kena pengen tapi. Ya. ini segera ya. Jadi itulah kira-kira. Ada yang mau bertanya silakan sebelum kita lanjutkan. Ya.
Ya. Pertama masalah residu. Ya. Ada yang mengatakan bahwa hadis Rasulullah untuk meningkatkan lagi di rumah itu mengambil air cawan dirti diludahi dulu. Nah itu dasar residu katanya. Maka ini sahih atau baik. Pertama, yang kedua apa tadi? Sayyidina. Rasulullah kan melarang la tusayyiduni fi sholat, jangan sebut namaku dalam sholat, sayyidina dalam sholat. Hanya di luar sholat mungkin boleh-boleh aja, hanya dilarang dalam sholat. Jadi kita ada yang dilarang dalam sholat mungkin boleh. Nah kalau di sini sahih penjelasan. Ya, sejauh yang saya ketahui hadis tentang pertiun pada menikahnya Fatimah itu la aslalahu, tidak jelas asal usulnya. Yang kedua, kalau itu sahih, Nabi memang punya keberkahan pada badannya, tapi tidak untuk para sahabat, hanya khusus untuk Nabi. Makanya misalnya kan kobokan Nabi diambil khusus Nabi, seorang sahabat pun nggak ada, apalagi ulama-ulama. Gak ada misalnya sahabat habis makan lantas kobokan sahabat diambil, gak ada. Sahabat saja gak ada, apalagi selain sahabat. Itu khusus untuk Nabi. Ya, kalau itu sahih, artinya apa? Dengan Nabi meletakkan itu apa namanya air, itu ada keberkahan, itu mukjizat Nabi. Ya, keberkahan air yang ada di tubuh Nabi itu, ya, itu mukjizat Nabi. Tidak ada para sahabat yang melakukannya. Bahkan tidak ada. Ya, Nabi sendiri nggak pernah itu Nabi itu dicium tangannya oleh juga para sahabat. Tapi hari ini ada, anggapannya apa? Mengalir ilmu. Jadi kalau cium tangan saya, ilmu saya mengalir. Apa seperti itulah mistik. Makanya orang kadang-kadang orang intelek nggak mau masuk Islam karena mistiknya aneh-aneh. Ada pula bisa mengalir pula ilmu. Cium tangan saya, ilmu saya mengalir. Emangnya listrik apa? Ya kan aneh lah. Gak ada hubungan ilmu itu dengan belajar. Ada tuh cium tangan guru apa? Yang mengalir apa ilmu apa? Ilmu nanti akan mengalir yang cium tangannya. Dan saya pernah melihatnya. Ini mohon maaf. Ada di sebuah masjid pengajian, habis pengajian kemudian saya nggak bilang janda saya udah di mana, berdiri terus kemudian murid-murid yang ibu-ibu itu baris cium satu persatu, istiqomah cium satu, karena keberkahan. Ya Allah ya Tuhan. Nabi mengatakan daripada menyentuh kulit perempuan lebih bagus ditusuk duri, disusuk besi, daripada menyentuh kulit